Jawaban telak untuk Said Injaki. Selama hidup, Yesus tidak pernah dituhankan dan disembah oleh murid-muridnya. Benarkah demikian? Saya mendapatkan komentar yang dituliskan oleh saudara kita, Said Injaki. Isi komentarnya begini: manusia menjadi Tuhan setelah mati, karena selama hidup tidak pernah dituhankan oleh murid-muridnya dan tidak pernah disembah. Kepada saudaraku Said Injaki dan non-Kristen di luar sana yang masih tetap saja permanen terkunci dan tertutup mata hati, mata rohanimu, ada beberapa pesan penting untukmu dan orang-orang yang sepengertian, sepaham denganmu. Janganlah pura-pura tidak tahu, dan janganlah juga terkunci, tertutup permanen hati dan pikiranmu, kawan. Sebenarnya Anda dan teman-teman Anda telah tahu dan mengerti dari fakta dan data Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya bacakan untuk kita untuk mengingatkanmu kembali dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 sangat eksplisit, jelas dan terang benderang Yesus memberikan respon dan tanggapan kepada murid-muridnya, dan tentu kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus berkata, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ditegaskan ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Dari dua ayat ini, Yesus mengulangi bahwa dia adalah Tuhan di hadapan murid-muridnya. Sekarang pertanyaannya, untuk menjawab saudara kita Injaki tadi, benarkah selama hidup Yesus tidak pernah diakui oleh murid-muridnya sebagai Tuhan dan tidak pernah disembah? Jangan suka fitnah. Saya katakan sekali lagi kepada saudara-saudaraku non-Kristen, jangan suka fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jikalau ya, katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu perkataan Yesus. Mari kita buka Matius 14 ayat 28, 30 dan 33. Supaya makin terbuka dan tercelik mata hati, mata rohani saudara-saudara kita non-Kristen yang selalu permanen terkunci, tertutup mata hati, mata rohaninya, tidak mau terbuka menyambut dan menerima kebenaran. Matius 14 ayat 28, 30 dan 33 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, maksudnya menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus secara eksplisit mengaku dan berseru kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, maksudnya ketika dirasa oleh Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia
kepada Yesus dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Siapakah orang-orang yang ada dalam perahu? Tentu murid-muridnya. Murid-muridnya yang ada di perahu sujud menyembah kepada Yesus dan memberikan testimoni, kesaksian, pengakuan, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Jadi saya ingin pesankan kepada saudaraku Said Injagi, janganlah puas dengan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru-gurumu, siapapun itu, apakah gurumu dari media sosial atau gurumu yang engkau dengarkan sendiri ceramahnya. Jangan puas dengan apa kata mereka, karena mereka itu sudah mengajarkan doktrin ajaran Kristen yang salah, keliru, menyimpang, menyesatkan. Orang Kristen tidak pernah mengimani, mempercayai seperti yang mereka ajarkan. Jangan ikut-ikut puas dengan pernyataan mereka, pengajaran mereka, pertanyaan mereka terkait dengan kekristenan. Usul saya kepadamu, saudara Said Injaki, dan juga kepada orang-orang yang punya paham yang sama dengan Said Injaki ini, baca sendiri, renungkan, mohon tuntunan pimpinan Allah yang Maha Kuasa, sehingga engkau mengerti dan menemukan kebenaran, di mana kebenaran itu yang memerdekakan dan menyelamatkanmu. Jadi di sini Yesus secara tegas mengaku dirinya Tuhan, dan murid-muridnya berseru kepadanya, "Tuhan," berulang-ulang, "Tuhan." Dan murid-murid itu menyembah Yesus. Jangan suka fitnah. Nanti Anda akan tetap dalam kegelapan. Nanti Anda akan tetap permanen terkunci, tertutup mata hati, mata rohanimu, sehingga kau tidak menemukan kebenaran yang memerdekakan. Silakan baca kembali ayat-ayat tersebut. Siapa tahu nanti ada yang berpikir, Pak Pendeta mempelintir ayat. Silakan. Dari Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, dari Matius pasal 14 ayat 28, 30 dan 33, dan yang terakhir dari Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi kalau ada nanti yang ngeles berkata, Pak Pendeta, Yohanes 13 itu dalam bahasa Yunani memakai kata Kyrios atau Kurios, Tuan, bukan Tuhan. Terserah mau tafsirkan Tuhan atau Tuhan, yang jelas Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan atau Tuhan di atas segala Tuan atau Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengaku di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."